Salam merdeka. Merdeka. Oke. Nah, itu adalah sebuah pengikat merdeka yang diperkenalkan oleh Soekarno pada 1 September 1945. Salam ini bisa dikatakan menjadi salam nasional ketika para pemuda setelah proklamasi itu bertemu gitu. Jadi saat pemuda berpapasan, kedua pemuda berpapasan, mereka saling memberikan salam merdeka kepada satu sama lainnya. Kemudian kita akan menjelaskan tentang proklamasi kemerdekaan. Sebelumnya ketua kelas ada yang nggak hadir. Oh ya, sebelumnya kita doain dulu teman-teman, buat teman kita yang sedang sakit. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Amin. Doa selesai. Oke. Tadi udah kan ya berdoa untuk teman-temannya. Nah sekarang berdoa untuk diri sendiri. Semoga ilmu yang hari ini yang kita dapat bisa bermanfaat gitu. Amin. Oke, untuk kali ini ketua kelas bisa memimpin. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Pertama-tama kita akan mengetahui gitu, judul pembelajaran hari ini. Itu adalah tokoh-tokoh beserta peranannya pada sekitar proklamasi Republik Indonesia. Bisa di next? Oke. Sebagai sebuah kegiatan gitu, pembelajaran, pasti tentu ada tujuannya yang harus kita capai bersama-sama. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa mampu membuat infografis tentang tokoh-tokoh di sekitar proklamasi dan peranannya. Bisa di next? Ya, untuk pembahasan hari ini ada tentang golongan tua, tentang pemerintah, tentang perempuan, ada juga golongan perempuan, kemudian ada jurnalis, golongan muda, dan juga evaluasi. Untuk karena sesuai tujuan pembelajaran tadi, evaluasinya itu adalah membuat infografis ya. Untuk infografisnya sesuai kelompok yang sebelumnya ya, ada 4 kalau nggak salah. Oke, bisa di next? Oke, sebelum menjawab pertanyaan ini, kita ingat dulu pembelajaran sebelumnya itu kan tentang proklamasi kemerdekaan ya. Dalam proklamasi kemerdekaan bukan hanya tentang Soekarno, Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo aja. Teman-teman mungkin udah dengar gitu tentang FUS, kemudian ada juga tokoh dari radio Yusuf Ronodipuro, ada juga yang nanti memotret, ada Frans dan Alex Mundur dan lain sebagainya. Nah, tokoh-tokoh ini bersama-sama gitu bergotong royong untuk menyukseskan proklamasi yang hingga kita kenal sekarang. Nah, pertama-tama saya mau tanya dulu nih kepada teman-teman, ada yang tahu nggak peran Soekarno selama persiapan atau saat proklamasi hingga sesudah proklamasi? Boleh tunjuk tangan dong. Cuma satu, ada lagi. Oke. Untuk teman Hafiza bagaimana? Gini Pak, jadi peran Soekarno selama persiapan kemerdekaan itu ada sebagai ketua PDKI, lalu juga dia sebagai rumus gagasan Pancasila ya. Lalu setelah proklamasi dia menjadi presiden pertama Indonesia. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Benar banget nih, Soekarno itu bisa dikatakan menjadi tokoh utama dalam proklamasi kemerdekaan. Walaupun begitu, seperti yang tadi saya bilang, dalam sebuah peristiwa, dalam sebuah kegiatan itu bukan hanya tokoh utamanya aja gitu. Teman-teman di sini kan juga ngikutin OSIS ya. Di kegiatan itu bukan hanya tentang ketua pelaksananya aja, tapi kan ada juga staf-stafnya. Kalau teman-teman ingat, salah satu pertandingan olahraga terbesar yang terakhir itu dilakukan oleh Indonesia melawan Arab Saudi. Kita tahu bersama, bukan hanya tentang mencetak golnya aja, itu Marcelo Ferdinand kan. Bisa juga kita lihat dari pelatihnya, pemberi asisnya, dan lain sebagainya. Yang penting, mereka berjuang untuk satu tujuan. Sama seperti Soekarno ini, bersama teman-temannya, dia mewujudkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Gitu. Bisa di next? Oke. Tadi yang disebutkan oleh Hafiz, benar nih, ada pengusul Pancasila, ada ketua PPKI dan ketua Panitia 9. Terus juga ada Presiden Republik Indonesia pertama. Saya terus Soekarno juga menulis dengan tangan dan juga membacakan dan menandatangani naskah proklamasi kemerdekaan. Ibarat kata kalau OSIS itu mungkin ketua pelaksananya kali ya. Oke, bisa di next. Apa lagi selanjutnya? Oke, tokoh selanjutnya itu ada Muhammad Hatta. Muhammad Hatta ini bisa dikatakan adalah wakilnya Soekarno. Dalam hal ini bisa dilihat nih, ada di wakil ketua PPKI dan juga di wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama gitu. Selain itu dia juga menjadi anggota BPIPK dan juga anggota Panitia 9.
kalau misalnya kita menarik ke proklamasinya, di mana utamanya dan tentang naskahnya, dia adalah yang memberi ide dari kata-kata hal-hal tentang pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara bersama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya pada teks proklamasi gitu. Jadi tadi kita tahu Soekarno, kemudian Muhammad Hatta. Selanjutnya ada yang tahu siapa? Devia bisa jawab. Oke, benar atau enggak bisa next? Devia bisa kita bantuannya buat baca. Bisa Pak. Jadi Ahmad Sumarjo itu berperan pernah menjadi anggota DPUPKI, terus jadi anggota PPKI, sama anggota Panitia 9. Nah, nggak kelihatan Pak. Ya, ada yang di depan kalau bisa. Bisa bantu? Oh saya Pak. Jadi Ahmad Subarjo ini dalam perannya itu membebaskan Soekarno dan Muhammad Hatta dari pengasingan di Rengasengok sebelum proklamasi dan menjaminkan dirinya juga. Dia dalam teks proklamasi juga memberikan ide kalimat berupa kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, gitu ya. Jadi kalau dilihat ini ada golongan tua gitu. Selain Soekarno, ada juga Muhammad Hatta dan juga ada Ahmad Subarjo. Bisa di next? Oke, selanjutnya ada dari golongan pemerintahan. Golongan pemerintah di sini mencakup pemerintahannya masa Jepang gitu ya. Di mana ada orang Indonesia dan orang Jepang yang membantu kemerdekaan Indonesia. Di sini ada 2 orang. Pertama, mungkin teman-teman udah tahu ya di bagian pembuatan naskah proklamasi adalah Laksamana Maeda, di mana dia meminjamkan rumahnya. Tapi ini ada juga fakta baru gitu loh. Bahwasanya ada Suwiryo, di mana dia adalah wali kota Jakarta yang menjadi ketua penyelenggara proklamasi gitu. Ternyata ada ketua penyelenggaranya gitu proklamasi ini. Dan dia ini bisa dikatakan menyiapkan akomodasi diantaranya pengeras suara dan mikrofon. Nah, kalau teman-teman tahu di saat proklamasi kemerdekaan, Soekarno itu kan berbicara di depan mic gitu. Nah, mic-nya inilah yang disediakan oleh Suwiryo, wali kota Jakarta waktu itu. Oke, bisa di next. Oke, ternyata bukan hanya seorang pria aja gitu yang membantu dalam pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Juga ada kaum wanitanya. Ternyata apa yang dikatakan oleh Raden Adi Kartini atau yang diperjuangkan olehnya itu bisa terjadi emansipasi di proklamasi kemerdekaan. Di sini ada 2 foto. Pertama di sini ada Fatmawati dan di sini ada SK Timurti. Nah, untuk Fatmawati kita tahu ya, dia itu kan ada istrinya Soekarno. Dan untuk SK Timurti, bagi yang belum tahu nih ya, dia itu ada istri dari Sayuti Melik. Gitu. Mereka itu 2 pejuang yang mentorehkan namanya di peristiwa proklamasi kemerdekaan. Gitu. Bisa dikatakan kalau sekarang tuh apa ya, kampus schools ya, apa ya? Nah, kalau kita tahu ya, Fatmawati itu adalah menjahit bendera pusaka. Sedangkan SK Timurti di sini pada 14 Agustus 1945 dia bersama suaminya dan beberapa rekan pemuda itu mendatangi Soekarno yang baru turun dari pertemuannya di darat Vietnam, dari darat Vietnam. Nah, dia tuh mendesak Soekarno di bandara. Kemudian kedua, saat upacara proklamasi kemerdekaan, dialah yang membawa baki bendera pusakanya. Kan kalau kita tahunya pengibarnya itu adalah Latif dan ada yang tahu satu lagi? Suhud Pak, Suhud. Katakan dulu dong. Suhud Bapak, Suhud. Suhud. Ya, katakan dulu dong. Nah, ternyata bukan hanya Suhud dan Latif saja, tapi ada SK Timurti gitu. Yang jangan kita lupakan dalam proklamasi kemerdekaan. Bisa di next, Kata. Oke. Di sini ada dari jurnalis. Dalam penyebaran berita proklamasi, kan nggak kayak sekarang gitu. Bisa lewat media sosial dengan mudahnya. Bahkan kita mengupload 1 jam bisa ada ribuan viewers gitu kan. Nggak semudah itu. Nah, pada zaman dahulu, jurnalis itu biasanya identik dengan koran dan juga radio. Dalam hal ini pertama BMDA. BMDA ini adalah yang melakukan kontak dengan pemuda untuk menjaga rumah Laksamana Maeda. Kemudian, kalau kalian tahu, naskah proklamasi itu kan ada yang diketik oleh Sayuti Melik, ada juga yang ditulis tangan oleh Soekarno. Nah, ada fakta uniknya, bahwasanya ada naskah yang ditulis oleh Soekarno ini pernah masuk ke tempat sampah. Sejarah kita ada di tempat sampah.
Tapi untung diselamatkan oleh dia ini. Dan naskahnya akhirnya dikembalikan ke pemerintah pada zaman Orde Baru Soeharto. Kemudian ada Franz dan Alexander. Tadi udah dijelasin bahwa dua orang ini adalah yang mengabadikan foto proklamasi kemerdekaan gitu. Mereka mengukur film fotonya itu di kantornya agar Jepang itu nggak tahu. Makanya kualitasnya memang zaman situ udah agak kurang ya dibanding yang sekarang fotonya. Dan juga sempat dikubur gitu. Makanya kualitasnya nggak terlalu bagus. Tapi itu mendokumentasikan atau menjadi bukti bahwasanya Indonesia itu merdeka dan diproklamasikan oleh Soekarno. Selanjutnya ada Syahruddin. Nah, Syahruddin ini dekatnya itu dengan radio. Dia adalah yang menyerahkan naskah proklamasi kepada bagian siaran domain untuk menyebarkan berita proklamasi kepada rakyat Indonesia, entah yang di dalam negeri dan di luar negeri. Nah, Syahruddin inilah yang identik nanti atau berkaitan dengan tokoh seperti Efus, ada Yusuf Rodonipuro dan juga Baktiar Lubis dan Suprapto. Mereka ini adalah tokoh di radio domain. Bisa di next. Oke. Nah, di sini nih kalau teman-teman bisa memperhatikan gitu loh, ada sebuah tokoh yang dikitari gitu oleh pedang-pedang, alias diancam gitu kan. Nah, seorang Yusuf Rodonipuro saat menyebarkan berita radio itu juga diancam, tapi dia oleh Kenpetai atau polisinya Jepang waktu itu. Dalam situasi yang demikian rumitnya, Yusuf Rodonipuro memberitakan proklamasi kemerdekaan bukan hanya ke dalam negeri, tapi juga ke luar negeri dengan dibantu oleh Suprapto yang membacakan naskahnya berbahasa Inggris. Kemudian pembacaan naskah dilakukan di bawah bayang-bayang Kenpetai, seperti meme yang di samping ini. Melalui keberanian mereka, berita proklamasi akan menyebar ke dunia internasional. Nggak hanya diketahui oleh orang dari Sabang sampai Merauke, tapi juga dari mungkin Alaska, Amsterdam, dan lain sebagainya, berkat beberapa tokoh ini, Efus, Yusuf Rodonipuro, Suprapto, dan Baktiar Lubis. Dan jangan lupa tadi Syahruddin yang memberikan naskahnya kepada mereka. Bisa di next? Oke. Kita tuh adalah golongan muda ya. Golongan muda identik dengan generasi pengubah, agen perubahan, dan sebagainya. Di sini ada beberapa tokoh yang merupakan golongan muda yang berperan di proklamasi kemerdekaan. Kalau teman-teman lihat, kita ada Menteng 31, Perapatan 10, Cikini Raya 71, Kebon Siri 80. Ini ada nama-nama kosan di daerah di jalannya. Misal jalan Cikini Raya 71, ada di Kebon Siri 80 dan lain sebagainya. Mereka ini adalah pemuda-pemudi Indonesia yang kayak kuliah gitu di Batavia atau di Jakarta waktu itu. Di sini ada Soekarni, di Menteng 31 ada Khairul Saleh, Hanafi dan DNN ID. Ada yang mau bisa bantuin baca nomor baca 10 Cikini Raya dan Kebon Siri 80? Saya. Angkat tangan dong. Kayak gini dipersilakan. Pemuda Menteng 31, Soekarni, Khairul Saleh, AM Hanafi dan Den Aidit. Pemuda Perapatan 10, Sobadio, Satomo dan Eri Sodewa. Sudewo itu. Sodewo. Pemuda Cikini Raya 71, Darwis dan Jahan Noel. Jahan Nur. Oh. Itu yang bahasa lama itu. Jadi Nur maksudnya. Nur, Jahan Nur. Pemuda Kebon Siri 80, ada Wikana dan Yusuf Kunto. Oke, tekan dulu dong. Nah, bisa di next. Oke. Nah, teman-teman di sini bisa mempelajari gitu lebih dalam lagi tentang pemuda-pemuda Indonesia yang menjelaskan ikut serta gitu dalam proklamasi kemerdekaan di dua ini. Boleh juga di dua tautan lainnya. Boleh juga selain dua tautan ini. Tapi nggak boleh dari Braille, Wikipedia, AI ataupun itu jenisnya, dan juga Robo Guru atau WordPress dan Blogspot. Bisa di scan ya teman-teman. Atau enggak bisa juga ditekan di bahan presentasi yang saya berikan ini juga. Bisa langsung Oke. Jadi berikan waktu untuk baca dulu gitu ya. Kali aja ada yang mau bertanya atau nanti ada yang mau ini. Ya Pak, tadi kan Namanya tulis disebutin apa? Bambang. Bambang. Iya. Oke. Tadi kan disebutin ya di golongan muda itu ada tokoh yang berperan dalam kemerdekaannya.
yang kita tahu kan ini ada tokoh yang kontroversi ya, BNID. Kenapa dia disebutin juga Pak? Apa perannya Pak? Oke. Heeh. Bisa dibantu ke slide sebelumnya. Tunggu duduk aja ya. Boleh Pak. Oke. DNID itu adalah salah satu dari pemuda Menteng 31. DN itu ada di Nusantara. Nah, di Nusantara ID ini kan kontroversial juga di dalam sejarah Indonesia. Tapi sebenarnya tuh dia memang berperan dalam proklamasi. Kita nggak bisa pungkiri itu. Dia tuh berperan dalam perencanaan peristiwa Rengas Dengklok. Dia ikut rapat pada 16 Agustus 1945 dalam perencanaan penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Dan kalau misalnya ditanya kenapa dia tidak dijadikan pahlawan, ya, padahal dia juga membantu, itu karena bisa dikatakan apa ya, kontroversialitinya sendiri. Karena saat itu di 1965 dia adalah pemimpin Partai Komunis Indonesia yang bisa dikatakan saat itu memberontak kepada jenderal di Angkatan Darat. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa tetap ditulis gitu, padahal dia tokoh kontroversial, ya karena memang dia berperan. Kalau dia tidak berperan dan kita tidak, kalau dia berperan tapi kita tidak menulisnya, itu sama aja mengkhianati sejarah. Tuh. Ini sama aja seperti Sultan Hamid II. Kalau misalnya dari sejarah nasional, dia itu kan sebagai pengkhianat Belanda. Tapi pengkhianat Indonesia yang membela Belanda. Tapi kalau di Indonesia itu, kalau dari orang Pontianak atau Belanda itu sendiri, dia kan salah satu tokoh yang berpengaruh karena dia membantu masyarakat Pontianak. Dan juga kalau misalnya di nasional, kalau kita nggak lupa, itu yang membuat lambang Garuda adalah Sultan Hamid II. Jadi dia berperan, tapi memang sulit untuk dijadikan pahlawan karena beberapa kontroversi. Tapi kita jangan lupakan peran-peran positif. Ya, peran positif dari tokoh tersebut ya Pak, jangan dilupain. Iya. Tepuk tangan dulu dong buat temen ya. Bisa di next. Oke, lanjut lagi. Oke. Selanjutnya kita sedikit dikit lah dengan bermain teka-teki silang ini. Yeay. Seneng dong. Seru nih, seru. Mau Pak. Di tulisan teka-teki. Itu loh, Pak. Tulisan teka-tekinya. Tulisan teka-teki. Nah, itu. Oke. Ada yang mau bantu isi teka-tekinya nih? Nomor satu mana? Nomor satu. Bapak, nggak kelihatan tulisannya. Itu bisa di scan di HP masing-masing di QR yang tadi. Nah, yang depan. Nomor 2 di sini jawab pertanyaannya. Fokus temot ya. Ada pemuda kebun siri 20 menit, 20 80 menit. yang mengatur persiapan pembaca proklamasi. Dan Mas Soekarno dan mengatur agar Kaizen Jepang tidak mengganggu jawabannya. Nggak apa-apa, lanjut aja. Itu bisa bantu dibantu isinya. Nomor berapa tadi? Nomor 2 di sana Pak. 2 mana? Coba tulis. Yeay. Ya, tepuk tangan dulu. Kalau bisa dibawain lagi nggak pertanyaannya biar mereka tahu nanti langsung. Karena teman-teman juga bisa baca pertanyaannya gitu di scan QR-nya atau di Google Drive yang saya udah kasih. Nomor 1, Pak. Nomor 1. Rektor wajib mengibar bendera merah putih. Yeay. Angkat tangan dulu dong, biasain. PSS. Siapa namanya? Iya, Pak. Ya. Yang nomor 1 siapa? Latih Febri Ingat. Doa. Nah, pas yes. Bakil. Nomor berapa? Pak, nomor 5 siapin Pak. Syafudin, kayak gimana? Biasanya berapa? SD. SJ atau Jarudin dong. Bapak jadi PR aja dong, Pak. Bapak, ini Jarudin. Ada 3 ya, yang sisanya apa? Yeay. Istirahat. Antar sisanya ini kumpulin ya ke GC kali. Oke, Pak. Ini sesuai tujuan pembelajaran kita, jadi membuat infografisnya ya. Individu apa kelompok Pak? Ya, untuk tugasnya itu kelompok.
Bisa kalian dapatkan sih dari pembelajaran hari ini. Apa yang saya dapatkan? Jadi tahu tokoh-tokoh saya. Jadi tahu tokoh-tokoh proklamasi. Kan udah diwakilin ya oleh Nanda. Oke. Karena waktu udah habis, terima kasih karena mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, dengan semangat gitu. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak.